Batas sajadah ini sebagai garis. Jadi kalau umpamanya sholat, orang sholat ada di situ, ya di sop kedua, orang yang lewat di sop satu ini sudah boleh, karena ini dianggap garis ini sebagai sutrah atau pembatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu salat, fal yaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, maka hendaklah membuat sesuatu di hadapannya. Fa illam yajid, maka kalau ia tidak menemukan atau tidak mendapatkan, fal yansib asa, maka tancapkanlah tongkat. Fa illam yakun, maka apabila ia tidak mendapatkan, fal yahutta khittan, maka hendaklah ia membuat garis. Tsumma la yadulhu man ma baina yadaihi, kemudian yang demikian itu tidak membuat kemudaratan, ya, orang yang lewat di depan kita. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa shahahahu Ibnu Hibban wa lam yusib. Dan udah, jadi begini, kalau ini kan dulu masjidnya tidak pakai keramik karena belum ada toko dewa keramik, ya, jadi masih pasir. Nah, setiap sholat kita itu dianjurkan menempatkan sesuatu di depannya, ya, umpamanya kalau ini adanya ini, ya depannya ini. Untuk apa? Untuk batas, supaya orang itu tidak melewati di depan kita. Ada batas begitu. Nah, dulu kalau memang tidak mendapatkan sesuatu, maka ditancapkan tongkat di depannya itu. Wah, itu lah nyembah tongkat, ya, bukan, itu hanya sebagai pembatas, ya. Kalau tidak menemukan tongkat, ya, di hadis yang lain itu anak panah pun bisa, anak panah itu, ya. Kalau nggak begitu digaris, Pak, ya, digaris itu karena apa? Karena sholatnya itu di padang pasir. Ini nduk kene gak usah nggawa cat, Pak, gitu loh, ya. Nah, dari hadis ini sebagian ulama ini mengkiaskan bahwa batas sajadah ini sebagai garis. Jadi kalau umpamanya sholat, orang sholat ada di situ, ya, di sop kedua, orang yang lewat di sop satu ini sudah boleh, karena ini dianggap garis ini sebagai sutrah atau pembatas, ya. Jadi umpamanya ada yang sholat di sop ketiga, aku gak wani lewat itu, ya, di belakang sudah tidak ada tempat, tidak ada lewatan, di depan sini tidak berani lewat, boleh, sesuai dengan hadis. Kalau tidak menemukan sesuatu maka bikin garis, ya, itu kalau di padang pasir, ya. Nah, kalau di sini ini, nah, kalau umpamanya apa hambalnya atau sajadahnya tidak ada, tetap bisa dipakai garis dari keramik itu. Keramik kita ini 60-60, Pak. Nah, kalau dua keramik itu 120, ya, ini sajadah ini 120, jadi insya Allah pas. Nah, itu jangan sampai keluar dari keramik itu, jangan ke belakang, ya, jadi itu garis. Nah, terus apa, upayakan apa tumitnya itu lurus, ya. Oleh karena itu kadang-kadang apa imam itu kan memberikan aba-aba, ya. Aba-abanya itu redaksinya itu ada dua, Pak, yang terkenal. Sau sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis sholah.
Iku riwayat Bukhari Muslim. Lalu yang riwayat Bukhari, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min tamami shalah. Tapi kita sering mendengar itu maksudnya sama, tapi redaksinya itu enggak pas. Redaksinya begini biasanya imam itu, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamami shalah. Itu redaksinya enggak pas. Ya, jadi apa? Kalau soffi itu min tamami shalah, sufufi min iqamatis shalah. Ya, jadi sebenarnya maksudnya sama. Ya, nah kita upayakan rapat lurus. Nah, rapat itu ya itu yang enjoy, yang enak, yang apa nyaman. Ada orang ngapunten memaknai hadis ini rapat, memang ada hadis yang lain pundaknya rapat, kemiren. Apa kemiren itu Pak ya? Mata kaki ya, itu rapat ya. Nah ada sebagian ulama yang memaknai ya, jadi rapat itu yang apa tidak terlalu mepet sekali tapi tidak terlalu longgar. Kenapa ngapunten? Kalau mepet-pet nemen terus ini jaraknya enggak panjang ya, itu nanti yang gemuk-gemuk itu Pak, waktu kita duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir sakno sing kiwa bayuk ya gak uman gonisan ya, saiki nake wong lemu Pak ya, kok saya gitu ya belakang apa kiri saya tak beyuki wae. Nah ada kalanya ndak gitu, kadang-kadang ya mepet kakinya tapi jaraknya panjang-panjang ya, karena ada hadis rapatkan ini supaya apa, antara sela-sela kaki yang satu dengan kaki teman yang lain tidak bisa dimasuki anak kambing. Nah guyonan yang ini rapat kaki yang satu dengan kaki temannya rapat tapi jaraknya ombo, anak kambing melayu lewat kisah ya. Jadi intinya yang terpenting ya, kalau bisa mepet-pet alhamdulillah ya. Kalau memang nggak bisa sama sekali, yang penting jangan sampai koyok yang kemarin-kemarin itu jaraknya sampai ombo-ombo ya. Atau apalagi kalau sajadah itu besar-besar, pokoknya sajadah satu ini batas sholat kita itu nanti terlalu melebar ya. Nah sepanjang nanti kalau kita duduk tawaruk, duduk akhir-akhir itu sudah mepet semuanya ya. Jadi pupu sama pupu sudah mepet. Ini harapannya semuanya begitu. Kenapa Rasulullah sering menyampaikan luruskan? Karena dalam hadis yang lain kalau nggak lurus hati kita itu nanti tidak bisa bersatu Pak ya. Terus kedua, untuk indikasi meluruskan itu sulit waktu itu, karena di padang pasir itu kan nggak ada indikasinya begini, jadi so belok-belok gini ya. Sampai Rasulullah kadang-kadang kalau melihat jamaah itu nggak bisa lurus itu Rasulullah ku ke jamaah dulu, maju-maju dikit, mundur dikit gitu. Nah kalau ini sudah ada lurus ya, kita tumitnya dipaskan garis ini insya Allah sudah lurus. Umpamanya ngapunten ya, kok tidak ada indikasinya ini, mungkin begitu Pak, begini mungkin ya, karena sepanjang ini noleh itu bingung ya, nanti noleh. Terus selanjutnya kalau ada imam itu membetulkan shaf ya, imam itu memang disunahkan untuk menoleh ke jamaah untuk mengatur begitu ya. Itu kurang satu tambah satu ya, itu yang lain tidak usah lihat sana, apalagi ngongkon cepat sampai maju, nggak usah, tetap konsentrasi untuk sholat, biar imam saja. Makanya di kitabnya Syekh Ibnu Athaillah ya, Al-Hikam, kalau sudah ada yang ngurusi nggak usah melok ngurusi, nanti kita akan tenang ya. Sudah ngurusi nggak usah ngurusi Pak ya. Contoh umpamanya ya, punya anak kok gak nikah terus ya, selama nikahnya ya itu sebagai nikah itu pada sampai gak nikah itu tak nikah dewe ya lo, tak nikah dewe ya. Nah begitu umpamanya ya,
Selama orang tua itu berdoa ikhtiar, maka nggak usah ngurusi. Itu orang yang ngurusi dia, Pak. Gusti Allah, Pak, yang ngurusi. Yang bikin jodoh itu Allah. Ya, nggak usah kita itu nanti nggak tenang. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, pokoknya usaha ikhtiar tak sarana Gusti Allah enteng. Ya, termasuk yang tadi itu, kalau imamnya sudah masih ngatur-ngatur, konsentrasi aja ke depan. Ya, nggak usah melok ngatur. Ya, contoh aja, sing bagi ini kan sudah ada tadi tuh, Pak. Ini saya ikut-ikut bagi ya repot nanti, gitu loh. Ya, malah nggak tenang. Ono sing bagi ya sudah, nah kita tenang ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya Allah kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberi keturunan yang soleh solehah. Ya Allah kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.